Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi review ini cabang ilmu pengetahuan alam, jadi meliputi kimia. Jadi kimia yang ada kaitannya dengan biologi itu biokimia. Sebetulnya di sini ada kimia biologi dan kimia. Kemudian kalau zat-zatnya dari geologi namanya geokimia, gitu ya. Ya, yang disebut kimia organik berarti yang ke arah biologi, biokimia, dan kimia anorganik ke arah geologi, geokimia. Ya, kemudian ada fisika kimia tadi yang kita sebut ada proses fisika dan ada proses kimia. Nah, ini memang dulunya ada mata kuliah atau pelajaran antara fisika kimia. Jadi materinya nanti pada waktu ujian tengah semester sampai ke stokiometri. Jadi penggolongan zat, stokiometri, penggolongan zat ini penting karena menguraikan materi atau zat antara zat tunggal dan campuran. Ini yang campuran ini yang proses fisika, zat tunggal ini proses kimia. Ya, jadi memadukan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya menghasilkan senyawa, sedangkan di sini ada zat yang bercampur, ya, bisa homogen dan bisa heterogen. Dan kalau kita uraikan lagi, jadi unsur itu ada logam dan non logam. Kemudian dari logam non logam kita bagi-bagi lagi ini ya. Ada atom, nah ini ada atom. Kumpulan beberapa atom, ada yang bisa menghasilkan ion positif dan ion negatif. Tapi juga ada satu atom yang berion positif dan ada ion negatif. Kemudian dari atom itu sendiri kita bagi lagi menjadi inti atom, elektron, ya. Inti atom ada proton dan neutron. Kemudian ini disebut nukleon. Orang mengenalnya nuklir. Jadi nuklir itu sebenarnya terdiri dari proton dan neutron. Jadi ini ya saya perbesar. Jadi pada unsur-unsur ini, ya ini golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A, ini sebelah kiri atas ada yang namanya nomor atom, satunya nomor massa. Nomor atom itu jumlah proton dan elektronnya sama. Jadi kalau ini satu, ya berarti jumlah protonnya satu, elektronnya satu. Ya, jadi unsur dalam susunan berkala unsur ini tidak bermuatan, ya. Nanti kalau bisa melepaskan satu elektron di sini ada satu, ya, berurutan ini satu yang kanan bawah setelah massa atom, ya, kemudian di sini 2, 3, 4, itu ya. Itu yang menyatakan nomor atom. Terus yang ada bawahnya lagi ini yang namanya bilangan oksidasi. Nah, ini saya berikan yang besar. Mana ada yang besar nggak? Ini yang besar ya. Ini ada massa atom, diingat-ingat ya. Jadi ini disebut juga massa atom relatif, disingkat AR, diingat-ingat. Ya, jadi saya ulangi lagi ini. Nah, ini kan ada atom, inti atom, proton, dan neutron. Nanti berhitungnya proton dari mana, elektron dari mana. Jadi antara proton
sama dengan jumlah proton sama dengan elektron itu tadi di letaknya kiri atas yang namanya nomor atom. Sedangkan yang kanan atas itu massa atom yang kita sebut AR, massa atom relatif. Yang di bawahnya itu tingkat oksidasi. Jadi kalau kalium berupa ion plus, jadi kalau ini tandanya plus, kalau tidak ada tandanya berarti plus 1. Jadi kita tulis K plus 1. Nah, misalkan ini. Nah ini ya. Jadi ini ada 1, kita tulis H plus, kalau ini min. Wah, ada 4 ya. Kalau ini min, ini kan lebih dari 1 ya. Nanti kalau yang tingkat oksidasinya atau valensinya, ada yang menyebutkan valensinya, bilangan oksidasi. Ini ada yang menyebutkan valensi karena sebagai elektron yang terluar, gitu ya. Yang membentuk tadi ion plus dan ion min. Jadi kalau tandanya min berarti min. Kalau berikatan, ya ini satu-satu, maka satu-satunya tidak usah ditulis. Tulis HCl. Nah ini ada min 2, kita tulis min 2 pakai pangkat gitu ya. H plus, jadi berikatan, jadi ditukar. H2O. Ya, jadi miliknya oksigen 2, miliknya hidrogen 1, ditaruh oksigen. Nah, rumus kimianya namanya H2O. Jadi air itu ya. Jadi ini asam klorida sudah, kalsium Ca plus, di sini plus, di sini kita ambil min. Maka rumus kimianya CaCl2. Itu cara pembentukan rumusnya, gitu ya. Masih ada lagi di sini adalah massa jenis gram per mililiter. Jadi kalau ada massa jenis berarti kita harus mengenal perumusan ini. Rho sama dengan massa dibagi volume. Ya, jadi volumenya nanti berapa? Ya. Jadi tergantung tempat wadah gitu. Misalkan wadahnya berupa silinder, rumus silinder adalah V D per 2 kuadrat kali L, kita masukkan yang diketahuinya. Ya. Jadi jenis yang unsur yang kita masukkan, cair apa gas, itu ya. Kalau gas ya berarti harus tertutup. Di sini yang merah adalah padat, kemudian gas, cair, dan buatan. Yang kuning cair, yang biru adalah gas gitu ya. Itu yang biru gas, ini nggak kelihatan ya. Iya, gas ya. Jadi ini padat, ini gas, ini cair, ini buatan. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Jadi ini ada satu ketentuan, stokiometri ada pengilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif dari komposisi zat-zat kimia dan reaksi-reaksinya. Ini ada satu ketentuan, satu massa atom itu setara dengan 1,661 kali 10 pangkat min 24 gram. Atau kita balik 1 gram sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Ini 6,02 kali 10 23 nanti kita sebut bilangan Avogadro. Kemudian terdapat teori atom Dalton, jadi semua materi tersusun dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Jadi berdasarkan teori atom Dalton, atom tidak dibagi-bagi lagi, gitu ya. Jadi yang atom masih dibagi lagi. Ini bahwa atom masih dibagi lagi menjadi inti atom elektron, itu oleh bukan teori atom Dalton, teori Rutherford, teori Niels Bohr, gitu ya. Itu masih dibagi lagi.
Tapi dengan catatan dari teori atom Dalton itu, kalau ini sifatnya kan berubah ini ya. Ini elektron muatan negatif, proton muatan positif. Tapi dari kalimat yang diberikan oleh teori atom Dalton, bahwa atom tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, serta tidak dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan sifat yang sama, gitu ya. Dengan catatan apa? Kalau sifatnya berbeda, ya misalnya atom, dia tidak menyebutkan seperti itu, ya. Dari teori Rutherford, Niels Bohr, teori apa? J.J. Thomson, ya. Setiap unsur tersusun dari atom-atom yang sama. Setiap unsur yang berbeda mempunyai sifat dan bentuk yang berbeda. Jadi unsur yang memiliki sifat yang berbeda tadi valensinya lebih daripada satu. Tadi valensi yang lebih dari satu. Nah ini ya, besi memiliki valensi 2 dan 3. Sehingga pembentukan senyawanya dengan oksigen maka ada 2. Ya, satunya besi monoksida, satunya besi trioksida. Ya, 3 tri. Ya, ini juga akan dikatakan nanti di hukum akan dikatakan di hukum perbandingan berganda ya dari John Dalton ya. Tadi ini teori atom Dalton, nanti ada hukum dari John Dalton. Ini setiap unsur tersusun dari atom yang sama, setiap unsur yang berbeda punya sifat dan bentuk yang berbeda. Senyawa terbentuk dari 2 macam atom atau lebih yang berbeda. Ya, ini perbentukan senyawanya. Ya, jadi berbeda dengan campuran ya. Campuran dari 2 macam zat atau lebih yang berbeda gitu ya. Kalau campuran itu memiliki sifat fisika, kalau senyawa sifat kimia. Reaksi kimia merupakan gabungan ya, penggabungan dan pemisahan atom-atom. Jadi kalau reaksi kimia bisa digabungkan dan bisa dilakukan suatu pemisahan dari unsur ya. Jadi senyawa bergabung dari beberapa unsur bisa diuraikan ya, istilahnya di dalam reaksi tersebut. Jadi kalau bisa ya dihafalkan 5 statement ini. Kemudian ini pada hukum-hukum dasar kimia, Anthony Lorentz, hukum konsentrasi massa zat sebelum reaksi adalah sama. Ini massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat setelah reaksi. Karena massa zat tadi terdiri dari atom-atom, maka diuraikan juga bahwa jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus diupayakan sama. Ini Anthony Lavoisier, hukum Lavoisier ini diwujudkan seperti ini. Ini langsung loncat saja supaya hafal. Ini misalkan air H2 plus O2. Hidrogen memiliki H2 memiliki 2 atom. Oksigen 2 atom, berarti jumlah kiri 4 atom. Tapi H2O air ini mulai 3 atom, hidrogen 2, oksigen 1. Ya. Maka tadi berdasarkan hukum Lavoisier harus dibuat sama, yaitu koefisiennya dikalikan 2 ya, oksigen 1 sehingga di sebelah kanannya 2 sehingga 2 kali 2 4, 2 kali 1 2 jumlahnya 6. Sebelah kiri juga 6. Ini cara-cara menentukan koefisien ini bisa diperoleh dengan suatu persamaan. Misalkan Anda melakukan persamaan, nah seperti ini, ya. A, B, C, ya, koefisiennya diberi A, B, C, kan belum diketahui gitu ya. Kemudian A kali 2, ini persamaan reaksi kimia, A kali 2, 2A, kemudian yang mengandung hidrogen yang mana? Ini oksigen tidak ada, berarti kosong. Nah ini C kali 2, 2C. Sekarang atom oksigen 2B. Ya, 2B ini yang mengandung oksigen ini
Kalau tidak ada indeksnya berarti 1, berarti C sama dengan C. Maka kemudian misalkan C sama dengan 1, ya ini C-nya masukkan 1, maka B sama dengan setengah. Ya. Dari B sama dengan setengah ini, ya ini tadi apa, C sama dengan 1, maka A sama dengan 1. Ya. Jadi kata-kata ini kan pecahan gitu ya. Jadi dikalikan 2 supaya tidak pecahan. Ya, nomor 1 kalikan 2, ini setengah kalikan 2, sehingga sama dengan 1. A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Jadi indeks ini koefisiennya A ini ganti di A2, koefisien B ganti 1. Kalau 1 nggak usah ditulis ya, C sama dengan 2 ya, jadi ketemu gitu. Kenapa kita harus bulat? Jadi tadi ada hukum yang menyatakan ya, pada hukum perbandingan tetap, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap, tidak bergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Ya. Jadi terus kemudian ini yang menyatakan bila dua unsur hukum John Dalton yang membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur yang lainnya merupakan perbandingan bilangan yang bulat, ya bukan pecahan, terhadap satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti ini kita ada hukum perbandingan volume pada suhu dan tekanan sama, ini hukum Gay-Lussac. Volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat. Ya. Jadi kita ke praktekkan perbandingan ini ya. Jadi kalau valensinya lebih dari 1, maka perbandingan ini membentuk bisa 2 senyawa ya. Tadi bisa 3 senyawa. Kita perhatikan di sini. Bentar, yang lainnya dulu. Ini dari perbandingan ini aja lah ya. Jadi kalau kita cara membuat perbandingan, Anda perhatikan Fe2SO4 ini ada 3 ya, 3 indeksnya 3. Berarti 3 ini dikalikan dengan ini 1 ya. S kan tidak ada terus indeksnya ya, berarti ini 3 kali 1. Ini O4 berarti 3 kali 4 begitu. Ya, jadi kadar besi ini yang berbeda dengan campuran ya. Ada 2 AR. Nah, ini AR-nya massa atom relatif. Tadi yang di periodik unsur terletak di sebelah kanan atas. Ya, ingat-ingat. Nilainya 56. Sebetulnya 5, berapa itu ya. Kita dalam nanti ujian kita bulatkan. Tetapi nanti kalau kerja ya jangan dibulatkan. Jadi 2 Fe karena apa? Ini ada indeksnya 2. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung massa molekul relatif? Menghitung massa molekul relatif tadi dijumlahkan. Contoh. Nah ini ya. Jadi menghitung massa molekul relatif H2SO4 berarti caranya apa? Ini indeksnya ada 2, berarti 2. Ini bawah diperhatikan. Ini cara menghitung MR H2SO4 2 ya, ARH, jadi AR itu yang kanan atas di sini ya. Itu untuk unsur hidrogen. Kalau ini kalium contohnya ya. Jadi Anda cari yang hidrogen. Di sininya berapa ya? Ternyata harganya 1,0079. Ditambah 1 ARS. Ini indeksnya 1.
kalau tidak ditulis satu ARS, cari unsur S. S nilainya 32,06 satuan massa atom. Plus 4 ARO, oksigen nilainya berapa? Massa atom relatif ya, kanan atas ini. Oksigen 15,99. Nanti dalam ujian dibulatkan aja. Ini 15,99, 16. 32 pokoknya yang kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. 32 ini yang hidrogen 1. Tapi pada waktu ada kerja di industri atau pabrik yang butuh ketelitian ya jangan gitu ya. Ya sehingga dijumlahkan hasilnya 98. Jika untuk membuat perbandingan tadi sama ya, ini tadi perbandingan ini dicari 400 ya. Fe2SO43 hasilnya 400. Sehingga AR besi 56 kali 2 dibagi 400 kali 50 gram. Karena yang ditanyakan kadar berapa gramnya. Kalau berapa persennya, ya, jadi harga ini dikalikan 100%. Ini contoh yang lain. Nah, ini contoh lain ya. Kalau hanya persentase saja, bagaimana persentase tiap unsur penyusun senyawa ini? Apa? NH4, NO3, N-nya ada berapa? Ada 2. Kita tulis 2 kali ARN dibagi MR NH4 NO3. Ini dihitung seperti tadi yang saya terangkan. Hasilnya 80. ARN adalah 14, 2 kali 14, 28, bagi 80 kali 100%. Karena pertanyaannya adalah berapa persentase tiap unsurnya dicari. Nitrogen, hidrogen, gitu. Ya, jadi perbandingan unsur-unsur di dalam suatu senyawa itu caranya berbeda dengan perbandingan dalam campuran. Ingat-ingat betul ya. Ya, ingat-ingat. Nanti kalau ujian itu keluar, Anda menghitungnya seperti ini. Kalau campuran berarti cara campuran. Sekarang kita lanjutkan ke konsep mol. Ya. Dalam konsep mol sama dengan gram per AR. Ini rumus ya. Sehingga kalau ditanya gram maka adalah mol kali AR. Jadi ini mol itu satuan ya. Jadi rumusnya adalah gram dibagi AR. AR adalah tadi terletak pada sebelah kanan atas ya. Jadi AR itu ini massa atom. Ya, kalau nanti ujian UTS kita bulatan saja 39 saja boleh. Tapi kalau Anda tadi saya ulang lagi, kalau misalnya Anda kerja di industri atau pabrik yang misalkan pada pabrik makanan, industri makanan itu kan koma ini kan rasanya akan berbeda lagi gitu ya. Karena di industri makanan itu harus tepat. Kalau tepat memiliki rasa yang berbeda. Jadi akan mempengaruhi konsumen gitu ya. Beda kalau misalkan tadi kimia anorganik gitu ya. Ya ini konsep mol tolong dipelajari. MR massa molekul relatif. Ya. Jadi 1 mol gas dalam keadaan STP tadi hukum apa? Tadi hukum Avogadro. Nah, ini hukum Avogadro ya. Jadi memiliki 22,4 liter. Jadi 1 mol. Definisi 1 mol tadi ini gram dibagi AR. Jadi banyaknya unsur atau molekul ini ya, banyaknya unsur atau senyawa dibagi. Kalau senyawa berarti MR menggunakan. Kalau unsur menggunakan AR.
Ingat-ingat ya, 1 mol gas dalam keadaan STP artinya standar temperatur dan tekanan. Jadi temperaturnya 0 derajat Celcius, tekanannya 76 cm Hg itu terkenal 1 atmosfer. Itu volume gasnya 22,4 liter. Kemudian banyaknya partikel, ini 1 mol zat, ini empiris ya, tadi sudah didefinisikan ya. Jadi 1 mol zat banyaknya partikel 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi pernyataan ini seperti ini, 1 kodi sama dengan berapa? 1 kodi sama dengan berapa? 20 sindik. Ya, 20. ya Sindik. seperti pernyataan itu kan nggak bisa dirubah gitu ya. 1 lusin sama dengan 12. Jadi ini, jadi seperti definisi ya, seperti ketentuan 1 mol zat banyaknya partikel ada 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi berapa triliun itu ya. Kecil. Kemarin sudah saya sampaikan atom itu kecilnya berapa? Itu seperti tepung terigu saja yang tepung terigu itu yang ditumbuk pakai mesin ya, jangan ditumbuk pakai alu. Nah, itu atau Anda pernah mengenal semen gitu ya. Nah, itu halusnya seperti itu ya, 1 partikel. Jadi hanya bisa dirasa. Jadi makanya menggunakan perumusan formula ya. Jika tidak dalam keadaan STP, ini dalam keadaan tidak standar, maka rumusnya P itu tekanan, V volume, N itu jumlah mol, ini ada keterangannya ya, jumlah mol, R itu konstanta gas universal 0,082, liter, Anda perhatikan satuannya, liter atmosfer per mol, derajat Kelvin. T suhunya derajat Kelvin, jadi kalau diketik derajat Celcius ditambah 273 derajat Celcius. Ya, jadi rumusnya ini. Nah, kalau dalam keadaan standar ini ya nomor 2, kalau tidak dalam keadaan standar nomor 4. Penerapannya sekarang, penerapannya nah ini saja ya. Jadi dalam penerapannya tadi konsep mol tadi, misalkan tadi reaksi kimianya sudah dikesimbangkan. Jadi sebelum dihitung itu dikesimbangkan koefisiennya dulu. Supaya berlaku hukum Prost bahwa reaksi sebelum dan sesudah adalah jumlah atomnya sama atau jumlah masanya sama. Ini kan kalau 2 hidrogen H2 20 gram. Di sini 160 gram. Ini kan di sebelah kanan 180. Ya. Cara menghitungnya bagaimana ini supaya ketemu 20 gram, 160 gram. Padahal yang diketahui 180 gram. Maka caranya yang diketahui ini 180 gram dijadikan mol, ya, jadi 180 dibagi mR H2O. Ingat, kenapa 180 dibagi mR H2O? Tadi yang konsep mol. Ya, Anda perhatikan, ya. Jadi kalau gram mol kali mR. Jadi kalau mau jadikan mol, gram dibagi mR, ini konsep mol. Ya, ini gram 180 gram dibagi mR, mRH2O ada 18. 180 dibagi 18 sama dengan 10 mol H2O. Nah, ini cara menghasilkan mRH2O. Hidrogennya ada 2, berarti 2 kali ARH plus oksigen ada 1, berarti 1 kali ARO sama dengan 2 kali 1. Jadi 1 itu diambil di periodik unsur sebelah kanan atas. Oksigen juga diambil sebelah kanan atas di periodik unsur. Hasilnya 16. Sebenarnya 15,99 ya tadi, karena ini untuk latihan kita bulatkan jadi 16 sama dengan 18. Kemudian cara menghitung hidrogen ya, H2-nya adalah ini ada, saya berikan rumus. Koefisien yang ditanyakan adalah hidrogen, ada berapa di sini? Koefisiennya adalah 2 ya. Dibagi koefisien yang diketahui. Koefisien yang diketahui adalah 2, sehingga 2
2 dibagi 2 kali 10 mol. Ini pakai 10 mol ini. Ya, sama dengan tetap 10. Tapi ini hidrogen. Ya, MrH2 adalah 2 kali 1. Berarti hasilnya 2 kan. 10 kali 2 sama dengan 20 gram. Nah, ini berarti ini 22O banyaknya 20 gram. Sekarang massa O2 sama tadi ya. Koefisien yang ditanyakan dibagi koefisien yang diketahui. Koefisien yang ditanyakan di sini di oksigen itu 1. Yang diketahui 2 kali jumlah mol yang diketahui 10. Jadi hasilnya 5. Ya. 5 tadi ini oksigen ada 2, indeksnya 2 sih ya. 2 kali ARO. ARO diambil dari periodik unsur kanan atas adalah 16. Ya, berarti 5 kali 2 10 kali 16 160. Ini 160. Sehingga berdasarkan hukum Prost jumlah massa sebelum reaksi dan sudah reaksi adalah sama itu. Ya, barangkali ada pertanyaan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, ini hukum konservasi massa ya. Terkenalnya kalau nggak salah hukum Prost. Nah, ini hukum Prost ya, hukum perbandingan tetap oleh Prost atau hukum Prost. Perbandingan massa unsur-unsur di dalam satu persenyawaan kimia selalu tetap ya, jadi tidak berubah. Tadi diberikan contoh seperti ini ya. Jadi harus dicari seperti ini, dicari menggunakan konsep mol. Ya, barangkali ada pertanyaan, monggo. Pak, izin tanya, Pak. Ya, monggo. Berarti sebenarnya masih bingung masalah kimia. Tadi MR sama AR itu lihat di tabel berarti ya, Pak? AR-nya tadi mana ya? Konsep mol ya. Yang ini ya. Ya. Jadi kalau misalkan mol ini mundur lagi. Ini yang disebut AR ini, massa atom ini 39,102. Ya, jadi Anda nanti misalkan ini berarti sebelah kanan atas ya. Tuh yang ini. Nah, ini AR bukan MR ya. Anda perhatikan. Jadi yang kanan atas adalah AR. Massa bacanya massa atom relatif. Kalau MR ya itu tadi yang indeksnya ya. Jadi kalau ini ya kanan atas ya. Awas jangan kiri atas. Kanan atas. Ini ya kanan atas. Itu namanya AR atau massa atom relatif ya. Tadi kalau MR, di sini MR kan, massa molekul relatif. Cara mencarinya bagaimana? Tadi ini saya berikan contoh senyawa H2SO4. Ya, H2SO4, maka cara mencari MR-nya ini paling bawah. Paling bawah, Anda perhatikan. Nah, paling bawah ini cara mencari MR H2SO4. Kan ini indeksnya 2. Ya. 2-nya taruh dia di depan 2 kali AR hidrogen. AR hidrogen ngambilnya dari kanan atas periodik unsur di atas ini. Ya, tadi nilainya berapa? 1. Pakai 1 saja boleh. Ya, untuk latihan. Plus ini indeksnya 1 kan? Ditambah 1 ARS. Ditambah ini indeksnya 4 ARO. Oksigen berapa? 16. Ya, jadi nanti 4 kali 16 dan seterusnya ini sudah dikalikan 2 kali 1 ini ya.
4 kali oksigen, ini 4 AR, S-nya cuma 1, di total hasilnya kan 98 itu kan, karena ini kurang dari 5 ya di bulatkan begini. Jelas tadi yang MR? Kalau yang bertanya? Makasih Pak, jelas Pak. Jelas? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan persoalannya. Ini ada contoh-contohnya, ada tinggal ngikuti saja ya. Nah, ini ada jawabannya ya, ada contoh-contohnya. Oh ya, pengertian bilangan oksidasi 0. Jadi kalau terbentuk dari senyawa tadi ya, ini bilangan oksidasinya 0 gitu ya. Tidak memiliki ini ya. Jadi unsur-unsur ini memiliki bilangan oksidasi 0. Ini kan 23 kan menyatakan tingkat oksidasi ya, betul ya. Tingkat oksidasi atau ada yang menyatakan bilangan oksidasi, ada yang menyatakan valensi. Ya, Anda silakan Anda cari. Jadi pada waktu unsur tingkat oksidasinya ini 31 ya. Maka muatannya itu sama dengan 0 ya. Jadi tidak bermuatan. Jadi tidak, tadi kan ada mengandung ion positif ya, ion negatif oksigen gitu ya. Senyawa yang terbentuk juga tidak bermuatan. Artinya tidak bermuatan artinya bilangan oksidasinya sama dengan 0 gitu. Ya, ingat-ingat ya. Jadi bilangan oksidasi itu setelah terbentuk seperti ini sama dengan 0. Ini ada contohnya ya. Tinggal diselesaikan saja. Nah, ini bisa saya berikan contoh nanti ujian itu ya. Nanti ujian seperti ini ya. Atau nanti ini saya hitung terus Anda mencari masanya gitu ya. Ya, jadi ada beberapa contoh yang harus Anda selesaikan. Silakan Anda boleh milih atau pertanyaan ini boleh silakan ya. Silakan. Jadi kan misalnya 40 gram kalsium ya. Pak, kalau kelebihan bagaimana? Maka mesti ada pertanyaan. Kalau terjadi kelebihan, maka misalkan ini 40 gram terlalu banyak gitu ya. Maka tidak sama gitu ya. Maka antara reaksi sebelum reaksi dan sesudah reaksi kan tidak sama ya. Kelebihannya berapa di sini? Berapakah sisa kalsium gitu ya. Pertama cari kalsium ya 40 gram. Setelah bereaksi kok nggak sama. Berarti ada sisa kalsium, itu namanya kelebihan ya. Nanti ujian seperti itu. Oke, kalau sudah jelas saya berikan latihan. Jadi waktu sisa saja silakan Anda diskusikan. Kemudian Anda dimasukkan ke aplikasi absensi dengan tugas 1 tugas 2. Tugas 1 pernah dikerjakan? Belum ada? Belum ada ya? Nah, Belum ada, Pak. Ya, ini saya kirimkan dulu ya tugasnya. Salah. Bentar.
Ya, tadi sudah saya kirimkan. Silakan nanti didiskusikan ya, nanti di apa kita nanti kalau misalkan bisa hari ini ya silakan hari ini, kalau nggak bisa ya Anda pelajari dulu. Coba cek buku kimianya sudah dikirim belum? Buku kimia sudah ya. Jadi buku kimia sudah, terus PowerPoint-nya sudah ya. Jadi tinggal eh, jadi untuk mengecek begini tugas itu, apakah ada paham atau tidak dalam penjelasan tentang kimia industri gitu ya. Barangkali ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada, cukup? Bebas kan Pak ngumpulnya Pak? Iya, terserah. Pokoknya sebelum UTS lah. Soalnya untuk mengecek apakah UTS-nya bisa mengerjakan atau tidak gitu ya. Paling tidak Anda kerjakan, nanti dimasukkan ke kemarin nggak ngisi itu ya, absensi ya. Padahal sudah saya berikan. Ada isi dulu namanya supaya tercantum, yaitu memilih B. Ya, belum pernah buka absensi. Pernah, Pak. Coba sekarang diisi dulu. Sebentar. Supaya bisa terpantau. Ya, monggo absensi dulu ya. Jadi yang belum ada namanya siapa? Yang sudah ada namanya Anda pilih yang A ya. Jadi yang kan suruh milih gitu ya. Daftar nama sudah ada gitu ya. Anda pilih A. Yang belum ada namanya silakan pilih B. Monggo saya cek lagi soalnya yang hadir tadi ada 4 ya. Tapi data saya cuma ada 3. Siapa itu yang belum hadir? Yang merasa belum mengisi absen siapa? Yang kemarin, Pak. Ya, kemarin coba. Siapa? Saya, Pak, kelupaan, Pak. Ini yang sudah ada Fakih Muhammad, Lutfiyah Nurul Hikmah, Muhammad Syafiq Hausan. Yang belum siapa? Berarti Dava, Pak. Ada sekarang hadir yang belum ada namanya ini? Hadir, Pak. Siapa namanya? Dava Arishi, Pak. Oh, Dafa Arsi. Coba ada masuk dulu. Di C berarti milihnya B ya, jangan A. Milihnya B, nanti saya munculkan daftar absensinya. Monggo sekarang saya tunggu. Berarti yang kemarin sudah absen itu pilihnya yang A ya, Pak? Ya, yang sudah absen Anda pilihnya A. Baik, Pak. Ini sini berarti hadir lagi ya, Pak? Ya, hadir. Ya. Sudah besar loh, Dafa. Anda nggak baca ini perintah. Sudah, Pak. Aduh. Sudah? Tadi hurufnya besar nggak? Hurufnya besar. Besar Pak, udah Pak. Ya udahlah, adanya. Aduh. Salah.
Ya, silakan Anda pilih A. Nanti tugas itu ya sudah saya kirimkan, diketahui massa atom relatif. Ini ada ya. Cari perbandingannya, persentasenya ya. Massa molekul. Oh, ini ini perbandingannya ya, tadi sudah ya. Nanti dimasukkan tugasnya pakai PDF ya. Jadi kalau Anda isi absensi, Anda perhatikan ya. Nanti pilihnya setelah Anda pilih A, sudah ada nama dan NPM pada daftar hadir online. Nanti dalam kegiatan kehadiran Anda pilih T1. Halo, paham ini? Paham, Pak. Paham? Ya, nanti kerjakan, dijadikan misalnya di fotonya pakai foto scan ya, yang samping-sampingnya bisa ditarik gitu ya. Jangan foto biasa, foto scan gitu. Ya, terus kemudian pakai iLab PDF, dijadikan PDF baru diupload. Ya, paham? Ya, gitu Paham, Pak. saja. Jelas semuanya? Paham, Pak. Berarti ini perempuannya 2. Satu. Ya, Satu, Pak. satu ya, Dava Arisi, laki-laki apa perempuan sih? Laki-laki, Saya Pak. ambil, Pak. Laki-laki. Wong ada tulisan perintah guru besar ya. Jadi kita kuliah itu matanya yang jeli lah, yang permintaan guru besar harus kecil gitu ya. Kalau bisa sih diperbaiki supaya nanti bisa seragam guru besar semua. Masa yang perbaiki saya gitu ya. Oke, saya cukupkan saja ya. Anda dipelajari supaya saya bisa mengetahui Anda paham atau tidak, mengerti atau tidak gitu ya. Sudah 8:30 lebih. Saya cukupkan saja ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam.